Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam, semoga sehat semuanya. Amin. Hati-hati dan berjaga-jagalah, itu yang diungkapkan Yesus hari ini, dan saya kira ini nanti akan menjadi tema permenungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat ada obrolan ringan tetapi cukup serius juga dengan beberapa orang muda ketika main kepastoran. Mereka mengatakan, Romo, sebentar lagi Advent. Ada sesuatu yang menjadi kebiasaan orang Katolik, kita harus ngaku dosa. Lalu dia mengungkapkan begini, secara pribadi katanya saya seringkali bingung, juga ada rasa tidak enak, tidak terima, mengaku dosa. Sekarang aku dosa, besok saya melakukan lagi, kayak percuma itu. Dosanya ya itu saja. Lalu dia juga melihat rasanya kok susah sekali untuk melakukan perubahan atau pembaruan atau pertobatan gitu. Lalu sambil sedikit guyon, main-main, dia mengatakan begini, bertanya, Romo, sebenarnya kapan sih waktu yang paling tepat kita itu harus bertobat? Lalu saya pikir ini agak mencobai ini pertanyaannya. Kapan waktu yang paling tepat untuk bertobat? Lalu saya jawab juga main-main tapi serius, saya katakan minimal 1 hari sebelum kamu mati. 1 hari sebelum mati. Lalu dia katakan, loh bagaimana? Kan kita tidak pernah tahu kapan kita mati toh. Kok bisa dikatakan 1 hari sebelum mati? Kalau kita tidak pernah tahu kapan kita matinya, maka yang paling tepat adalah berjaga-jaga setiap saat. Atau bertobat itu ya setiap saat. Kalau misalnya kita selalu dalam posisi yang siap dalam pertobatan, maka tidak masalah. Mau hari ini, detik ini, besok, lusa, atau masih puluhan tahun ke depan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya kira pesan Injil hari ini sangat jelas, seperti yang diungkapkan Yesus. Hati-hati dan berjaga-jagalah. Ada sesuatu yang menarik dari akar katanya. Ada 2, perintahnya itu hati-hati dan berjaga-jaga. Yang pertama, hati-hati itu dalam bahasa Yunani katanya itu blepete. Lalu kata dasarnya itu blepo, artinya itu melihat. Kalimat perintahnya itu buka matamu. Lalu yang perintah kedua, berjaga-jaga, itu agrupne bahasa Yunaninya. Kata dasarnya itu agrupno, artinya bekerja. Lalu kalimat perintahnya bekerjalah terus. Jadi yang satu hati-hati itu artinya justru melihat. Lalu yang kedua itu bekerjalah terus. Ini baru bisa dimengerti kalau kita membaca dengan lengkap teks selanjutnya. Ketika digambarkan seperti seorang tuan yang pergi keluar, lalu dia menyerahkan pekerjaan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan dan tugas mereka. Tetapi yang satu itu dia menunjuk seorang penjaga untuk menjaga pintu. Nah, ini gambaran ini sangat jelas sebenarnya. Hati-hati itu menunjukkan seperti seorang penjaga yang selalu menunggu kedatangan tuannya itu. Biasanya kita kalau menunggu orang itu kan sering-sering lihat pintu kan. Nah, sudah datang belum gitu. Sudah datang belum itu. Atau paling tidak kita lihat jalan melongok itu. Sudah datang belum. Lalu yang kedua, sikap berjaga-jaga itu artinya bukan diam, tetapi sambil melihat, sambil waspada, saya itu tetap bekerja terus. Maka ini menjadi roh, menjadi spirit paling tidak pada minggu pertama Advent ini, sambil menunggu kedatangan Kristus pada saat Natal, tapi juga pada akhir zaman nanti, kita harus memiliki 2 sikap ini. Yang pertama itu hati-hati dalam arti melihat. Melihat bukan hanya melihat dengan mata kita ini, tetapi dengan mata iman. Kapan Yesus hadir? Kapan Yesus menyertai kita? Kita rasakan penyertaan, perlindungan, berkatnya dalam diri kita, maka ini nanti akan memunculkan sikap syukur yang mendalam dalam diri kita. Bukan takut, bukan cemas gitu,
Tetapi ketika kita juga melihat waspada dengan mata hati, mata iman kita tahu bahwa sebenarnya Yesus sudah hadir bersama dengan kita dan memberkati kita. Lalu yang kedua sangat jelas, berjaga-jaga dalam arti bekerjalah terus. Kita diminta untuk menunggu dengan kreatif, aktif, bukan hanya diam-diam saja. Termasuk dalam pengolahan hidup kita. Kadang-kadang kita gampang menyerah, sudahlah, saya memang orang yang berdosa, kelemahan saya ini sudah nggak bisa diubah lah, saya sudah tua kok. Udahlah, bablas saja, hancur ya hancur saja. Nah hari ini kita diajak bukan hanya siap dalam arti melihat, tetapi waspada, bekerja, melanjutkan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Misal sebagai orang tua, ya jadi orang tua yang baik, bekerja dengan baik, melayani dengan baik. Yang penting kita aktif menyambut kehadiran Yesus, sehingga kita tidak menjadi orang yang geragapan, kaget, tetapi siap dengan wajah yang gembira, hati yang tulus, menatap kehadiran Yesus, mengangkat muka. Kalau kita mendengarkan Injil yang kemarin, mengangkat muka dan bangkit. Kita harus bangun dari tidur. Kalau Injil hari ini mengatakan, jangan tidur terus, tetapi kita harus bangun dari tidur, berjaga, memberikan hidup kita untuk menantikan kehadiran Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.